Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan UAS Termodinamika 2. Yang dimana anggota dari kelompok 7 itu yang pertama ada saya sendiri, Septia Clara Andini, kemudian ada Muhammad Adika Fatur Rahman Simanjuntak, kemudian ada Dwi Armitami, dan ada Bella Rinda Saputri. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas problem yang ada di buku termodinamika. Untuk di 7 edition itu ada di 13.27 dan untuk di 8 edition itu ada di 14.27. Oke, jadi untuk soalnya itu ada karbon hitam yang diproduksi dari penguraian metana yang dimana reaksinya itu ada CH4 menghasilkan C plus 2H2 yang dimana memiliki suhunya itu 650 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar. Nah, jadi yang ditanyakan di sini ada 2 soal. Yang pertama, untuk A itu berapa sih komposisi perasa ketika metana murninya itu masuk ke dalam reaktor dan berapakah fraksi metana yang terurai. Nah, kemudian untuk yang B, kita diminta untuk mengulangi langkah A atau bagian A, yang dimana jika reaksinya ini dicampur antara metana dengan nitrogen yang ekuimolar. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke langkah pertama yang akan dijelaskan oleh Dwi Arum Nityami. Kepada Arum, saya persilakan. Iya, terima kasih kepada Septi. Sebelumnya suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran. Jadi untuk langkah pertama itu kita tulis dulu reaksinya, yaitu CH4 bereaksi C plus 2H2. Kemudian untuk V-nya itu kita asumsikan 1. Nah, maka CH4-nya ini min 1. Kenapa min 1? Karena itu reaktan. Kemudian C-nya ini tetap 1 dan 2H2 tetap. Kemudian untuk mula-mulanya itu 1 mol. Kenapa 1 mol? Karena kita asumsikan jadi 1. Untuk C ini karena tidak kita asumsikan, untuk C dan 2H2 ini karena tidak kita asumsikan, maka kita tulis 0. Kemudian ketika bereaksi, karena koefisiennya 1, maka kita anggap 1 dikali epsilon, maka sama dengan epsilon. Kemudian untuk C ini sama juga, 1 dikali epsilon sama dengan 1. Dan untuk 2H2, karena koefisiennya 2, maka menjadi 2 epsilon. Dan untuk sisanya, 1 dikurang epsilon, maka hasilnya 1 dikurang epsilon. Dan untuk C ini 0 dikurang epsilon, maka tulis epsilon. Untuk 2H2 sama, hasilnya 2 epsilon. Dan untuk N totalnya ini, karena untuk mencari N total itu produk dikurang reaktan, maka dihasilkan 1 plus epsilon. Kemudian kita mencari delta H dan delta G. Nah, ini kita dapat dari data tabel C4 di tabel appendix. Untuk delta H-nya itu yaitu produk dikurang reaktan. Produknya itu bisa kita lihat dari atas itu C plus 2H2 dikurang CH4. Kemudian untuk nilai C-nya kenapa 0? Karena di delta H itu tidak ada nilainya. Dan untuk 2H2 juga sama. Kemudian CH4 ini ada nilainya yaitu sebesar min 74.520. Maka hasilnya yaitu 74.500. Dan untuk delta G ini sama seperti delta H, yaitu produk dikurang reaktan. Untuk C dan 2H2-nya sama, tidak ada nilainya. Kemudian H4-nya ada nilainya yaitu sebesar 10.460 Joule per mol. Nah, untuk energi, maka kita lakukan seperti persamaan 4.7, yaitu delta H 298 epsilon kali E ditambah delta HP sama dengan delta H sama dengan 0. Di mana entalpinya ini kita menggunakan CH4-nya berbasis 1 mol. Kemudian kita menggunakan suhu ruangan sebesar 25 derajat Celcius, maka ketika dirubah menjadi Kelvin, yaitu 298,15 Kelvin. Menjadi T, yaitu delta H, delta HP sama dengan CPH
T kurang 298,15. Di mana CPH sama dengan sigma NI CPIH. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Septia. Makasih. Terima kasih Arum. Untuk langkah kedua akan dijelaskan oleh Bella Rinda Saputri. Saya persilakan kepada Bella. Oke, baik. Terima kasih. Jadi data yang didapat di langkah kedua ini data yang didapat dari tabel appendix C1 menghasilkan nilai CP yaitu A, B, C, dan D. Bisa kita lihat nilai-nilainya. Terus yang untuk nilai C, karena bentuk zatnya padatan, maka nilainya dapat dilihat di tabel C.2 di buku termo. Kemudian setelah diketahui nilai keseluruhan dari A, B, C, D tersebut, dihitung nilai persamaan dari sigma I di dalam kurung VFI dikali AI. Terus V itu diasumsikan dengan nilai 1 untuk nilai metannya menjadi negatif 1. Karena nilai metan sendiri itu sebagai reaktan. Lalu ditambah dengan nilai V dan I, kemudian dikalikan nilai menjadi kemudian dikalikan nilai A dari metan, lalu ditambah nilai V dari C, kemudian dikali A dari nilai C tersebut. Nah, terus angka 2 itu didapatkan dari koefisien H2. Kemudian dikali dengan nilai A dari H2 dan didapatkan hasilnya 6,567. Begitu juga untuk delta B, delta C, dan delta D. Oke, next. Kemudian kita ketahui nilai T-nya sama dengan 650 Celsius diubah menjadi 923,15 Kelvin. Terus suhu mula-mulanya itu 25 Celsius menggunakan suhu ruang dan diubah menjadi 298,15 Kelvin. Kemudian kita menggunakan persamaan 14.18. Bisa kita lihat persamaan 14.18. Karena yang dicari delta G, maka persamaan tersebut dapat diubah menjadi di bawah. Bisa kita lihat di persamaan yang di bawah. Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan dari delta A, delta B, delta C, dan delta D, dan nilai IDCPH maupun IDCPS-nya. Kemudian setelah kita hitung, didapatkan hasil dari delta G itu adalah min 1,109 kali 10 pangkat min 6 J per mol pangkat negatif 1. Sekian, saya kembalikan ke Septi. Oke, terima kasih Bella. Untuk langkah ketiga akan dijelaskan oleh M. Adika Fatur Rahman Simanjuntak. Kepada Dika, saya persilakan. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan. Jadi karena di langkah 2 tadi kita sudah mendapatkan nilai delta G, kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Seperti persamaan 14.11b di sini, ln K sama dengan negatif delta G dibagi R dikali T. Nah, jadi kita langsung saja mencari ln K-nya, karena di sini ln bisa dihitung dengan eksponen, jadi K sama dengan eksponen dikali delta G tadi, yaitu 1,109 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R dengan, yaitu dibagi R nilainya itu 8,314 dikali dengan nilai T 923,15 dan didapatkan nilai K yaitu 4,2392. Lalu selanjutnya menggunakan persamaan 14,5 untuk mencari yield dengan rumus yaitu NI0 atau mol mula-mula dan N0 dibagi N0 yaitu mol total. Jadi mol mula-mula dan mol total ini kita dapatkan di perhitungan awal tadi, di perhitungan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, jadi kita langsung masukkan rumusnya sama dengan 1 dikurang epsilon per 1 ditambah epsilon.
Lalu juga di sini ada YH2 sama juga rumusnya, yaitu mol mula-mula dibagi mol total. Nah, jadi kita masukkan juga nilai YH2-nya yaitu 2 dikali epsilon dibagi 1 ditambah epsilon. Jadi di soal ini yang diminta itu berapa komposisi frasa yang masuk dan yang soal yang kedua itu berapa metan yang terurai. Nah, kita menggunakan persamaan 14.28 yaitu produk dalam kurung produk dibagi reaktan pangkat negatif V dikali K sama dengan Pi dalam kurung YI dikali pangkat VI. Nah, jadi di sini kita putar aja rumusnya menjadi K sama dengan dalam kurung YH2 pangkat 2. Kenapa pangkatnya 2 itu? Karena produk nilai eksponennya nilai koefisien dari YH2 dari 2H2, koefisien dari 2H2 dibagi Y CH4. Nah, jadi langsung dimasukkan aja angkanya K sama dengan dalam kurung 2 dikali epsilon dibagi 1 ditambah epsilon pangkat 2 dibagi dengan 1 dikurang epsilon bagi 1 ditambah epsilon. Dan dihasilkan K-nya sama dengan 4 dikali epsilon pangkat 2 dibagi dengan 1 dikurang epsilon pangkat 2. Maka epsilon sama dengan akar K dibagi 4 ditambah K sama dengan akar 4,2392 dibagi dengan 4 ditambah 4,2392 sehingga didapatkan hasil epsilon komposisi fraksinya itu epsilonnya sama dengan 0,7173. Jadi setelah dapat epsilon senilai 0,7173, kita langsung masukkan ke rumusnya tadi. Y CH4 sama dengan mol mula-mula dibagi dengan mol total sama dengan 1 dikurang 0,7173 dibagi 1 ditambah 0,7173. Dihasilkan untuk YCH4-nya itu 0,146 itu fraksi yang masuk. Lalu untuk YH2 ini sama aja, kita langsung masukkan juga, sudah ada perhitungan di awal, mol mula-mula dibagi mol total sehingga didapatkan YH2-nya itu 0,8354. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dika. Selanjutnya ada langkah keempat, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan di bagian B. Yang dimana soal B itu adalah diminta untuk mengulangi langkah A, bagian A yang dimana itu menggunakan persamaan 14.28, tetapi bedanya di sini adalah dicampurkan dengan nitrogen yang sudah ekuimolar. Oke, jadi untuk yang B akan saya jelaskan. Nah, karena di sini yang diminta adalah campuran metana dengan nitrogen. Jadi reaksinya itu berubah menjadi CH4 plus N2 menghasilkan C plus 2H2 plus N2. Yang dimana di sini V-nya itu kita asumsikan sebagai 1. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus MBS atau mula-mula bereaksi dan sisa. Nah, di sini kita asumsikan untuk molnya dari CH4 itu 1 mol dan untuk N2 itu 1 mol. Nah, jadi ketika bereaksi dia menghasilkan epsilon. Yang dimana untuk CH4 ketika bereaksi menghasilkan epsilon dan N2 kenapa tidak dikalikan dengan epsilon? Karena di sini N2 adalah sebagai penyeimbang. Maka dari itu ketika bereaksi dia menghasilkan 1 dan untuk C dikalikan dengan epsilon, menghasilkan epsilon. Kemudian untuk H2, karena dia koefisiennya di sini 2, dan dikalikan dengan epsilon menjadi 2 epsilon. Dan untuk N2 sama seperti N2 yang ada di reaktan, yaitu 1. Yang dimana sisa atau N dari CH4 itu sama dengan 1 dikurang epsilon. Dan untuk N2 karena dia merupakan reaktan sehingga dikurang, dan tidak terdapat sisa sama sekali untuk N2. Kemudian untuk C,
itu adalah epsilon, dan untuk mol dari H2 itu sama dengan 2 epsilon, dan untuk N2 itu adalah 1. Yang dimana ketika dihasilkan itu didapatkan N total atau mol total dari reaksi sebesar 2 plus epsilon. Nah, jadi bedanya dari soal A dan soal B ini ada terletak pada N totalnya. Untuk cara pengerjaannya sama seperti soal bagian A. Oke, kita lanjut menggunakan persamaan 14.28 yang dimana di sini kita akan mencari rumus K-nya. Nah, jadi yang seperti yang kita ketahui, rumus K itu adalah produk per reaktan. Nah, jadi di sini kita masukkan karena yang kita gunakan hanya gas, sedangkan C itu merupakan padatan, jadi dia tidak termasuk ke dalam rumus K, yang dimana kita dapatkan rumus K-nya itu adalah YH2 pangkat 2 per YCH4. Nah, langsung aja kita masukkan untuk nilai K itu, untuk nilai YH2 itu kita dapat dari persamaan 14.15, yang dimana itu adalah NI0 per NI. Nah, jadi di sini langsung aja kita masukkan. Di sini ada 2 epsilon yang dimana didapat dari N dari H2. Kemudian untuk N0-nya atau mol totalnya itu 2 plus epsilon pangkat 2. Kemudian dibagi dengan reaktan yang dimana untuk N total dari CH4 itu ada 1 kurang epsilon dan dibagikan dengan N totalnya itu 2 plus epsilon. Nah, kemudian setelah kita hitung, kan untuk untuk produknya ini dia adalah pangkat 2, sehingga 2 epsilon per 2 plus epsilon dikali 2 epsilon per 2 plus epsilon. Jadi yang di sini 2 plus epsilon di reaktan bisa kita coret dengan salah satu yang ada di produk, sehingga didapatkan K-nya itu sama dengan 4 epsilon pangkat 2 per 2 plus epsilon dikali 1 kurang epsilon. Nah, kemudian dengan menggunakan Goal-Seek pada Excel didapatkan epsilonnya itu sebesar 0,7893. Oke, next. Nah, setelah kita dapatkan epsilonnya, langsung aja kita masukkan ke dalam yield CH4 untuk mencari nilai metana yang digunakan atau yang terurai. Jadi di sini didapatkan nilai yield dari metana itu 0,0756. Dan untuk YH2 atau yield dari H2 itu 0,5659. yield dari N2 itu 0,3585. Yang dimana untuk rumus yield dari N2 ini adalah 1 dikurang yield dari CH4 dikurang dengan yield dari H2. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyelesaian soal ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.